Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan di bab di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu di formulir dan jurnal. Untuk yang pertama terkait dengan di formulir. Jadi dalam kita memahami kaitannya di formulir di sini, itu nanti ada beberapa subtopik. Jadi apa sih sebenarnya formulir itu yang pertama? Kemudian yang kedua adalah apa fungsi dari formulir itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk dari formulir tersebut. Dan yang keempat, lalu bagaimana ya merancang sebuah formulir. Ya, what apa? Ya, kemudian ya fungsi, kemudian bentuk dan merancangnya. Jadi untuk yang pertama terkait dengan di formulir. Jadi formulir itu dapat kita pahami sebuah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Kertas ya yang ada ruangnya untuk diisi, untuk ditulis, untuk dicoret-coret. Itu sebuah formulir. Secari kertas, berarti kertas tersebut ya sudah ada garis-garisnya ya, atau identitas tertentu yang harus kita isi. Ada ruangnya yang harus kita isi. Misalnya nama titik-titik ya, alamat titik-titik dan seterusnya. Itu sebuah formulir. Secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Ya. Lalu apa sebenarnya formulir itu dapat didefinisikan? Kalau tadi sebuah secari kertas tadi dapat didefinisikan jadi yang lain, itu sudut pandang yang lain, formulir itu merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya sebuah transaksi, merekam terjadinya sebuah aktivitas bisnis. Jadi formulir itu seringkali disebut dengan sebuah dokumen. Karena apa? Karena dengan formulir itu peristiwa yang terjadi di dalam sebuah entitas itu direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Ya, di atas sebuah kertas. Seringkali juga formulir itu ada yang menyebut dengan istilah media. Karena apa? Formulir itu merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam sebuah organisasi ke dalam sebuah catatan. Itu media. Atau ada lagi yang menyebutnya formulir ini adalah sebuah data. Karena apa? Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi itu direkam pertama kalinya sebagai dasar dalam sebuah catatan. Contoh formulir di dalam akuntansi itu ada faktur penjualan, ya, bukti kas, ya, bukti kas keluar, ya, bukti kas masuk, ya, ataupun cek. Itu dapat dicontohkan. Jadi formulir itu ada yang menyebut dengan dokumen, ada juga yang menyebut dengan media. Jadi kita tidak usah gumun. Tinggal sudut pandang itu dari mana. Kan itu. Lalu kapan formulir tersebut itu dibutuhkan sebuah organisasi? Kira-kira menurut Anda kapan formulir itu diperlukan atau dibutuhkan?
Jadi formulir itu dibutuhkan ya, manakala yang pertama, jika suatu kejadian itu harus dicatat. Sebuah aktivitas atau peristiwa itu perlu dicatat. Itu barulah diperlukan sebuah formulir. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Kalau dicatat berulang kali, berarti butuh formulir. Karena apa? Kalau dengan adanya formulir itu kan untuk meringkas. Cukup ya, catatan ini diberikan si A, si B, si C. Ya. Atau mungkin ya setiap kali kegiatan terus mencatatnya seperti itu kan gitu. Bentuknya seperti itu kan itu. Seperti hanya faktur penjualan misal. Setiap kali menjual itu butuh faktur. Nah, kan? Itu berulang kali. Ataupun misalnya faktur itu dibutuhkan oleh banyak bagian. Itu kan juga harus disediakan formulir. Yang ketiga, kapan formulir itu diperlukan? Jadi jika berbagai informasi yang saling berhubungan itu perlu disatukan dalam satu tempat yang sama. Jadi untuk memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya. Jangan nanti di A informasinya seperti ini, di B informasinya seperti itu, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jika berhubungan ya dengan yang lain dan perlu disatukan, maka perlu untuk adanya sebuah formulir. Yang keempat, kapan formulir itu diperlukan adalah jika diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya sebuah transaksi. Jadi setiap kali ada aktivitas bisnis atau dalam akuntansi ada transaksi, itu menjadi tanggung jawab siapa? Alangkah baiknya itu disediakan sebuah formulir untuk mengetahui, oh ini kalau faktur penjualan ya bagian tanggung jawabnya bagian penjualan. Faktur pembelian ya berarti tanggung jawabnya bagian pembelian. Ya. Kemudian permintaan ya pembelian barang itu berarti ya tanggung jawabnya dari bagian misalnya gudang persediaan. Itu kapan formulir diperlukan? Ada 4 hal. Pada saat peristiwa itu perlu dicatat berulang kali dan berhubungan dengan yang lain dan perlu disatukan dan menetapkan tanggung jawab dari adanya sebuah peristiwa atau kejadian bisnis atau kejadian ekonomi. Itu formulir. Jadi dapat dicontohkan ya, jika formulir itu sebuah secari kertas ya, misalnya ya dicontohkan itu ya dapat dilihat di slide ya. Contoh misalnya faktur penjualan. Silakan dilihat di slide. Ya. Dari faktur tersebut kira-kira apa saja sih yang ada dalam faktur penjualan? Berarti dalam faktur penjualan tunai, dalam formulir itu perlu menyertakan nama perusahaan beserta alamat. Butuh judul. Judulnya apa? Faktur penjualan tunai. Butuh tanggal. Butuh nama konsumen. Butuh alamat dari konsumen, nomor telepon. Dan tidak kalah penting itu butuh nomor dari faktur itu. Agar apa? Membedakan faktur tersebut dengan faktur-faktur yang lain. Sama-sama faktur penjualan, biasanya kan tidak hanya satu, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Apalagi kalau intensitas ya transaksi penjualannya itu tinggi, maka akan muncul banyak faktur. Lalu apa sih yang diperlukan, yang dibutuhkan ya informasi yang ada dalam faktur tersebut? Ya, ini menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ada di perusahaan. Di sini dicontohkan, butuh nomor, butuh kode, butuh deskripsi dari barang,
butuh unit barang tersebut, jumlah dari unit, butuh harga satuannya, kemudian jumlah dan total penjualannya. Untuk menetapkan tanggung jawab, ya, berarti konsumennya tahu ndak waktu membeli. Pramuniaga, ya, yang melayani, yang menerima, ya, yang mengeluarkan faktur penjualan tunai tersebut itu siapa? Itu menetapkan tanggung jawab dalam sebuah formulir. Maka dari itu, manfaat formulir itu dapat berupa: satu adalah menetapkan tanggung jawab mengenai timbulnya transaksi bisnis sebuah perusahaan. Ya, dapat dilihat di gambar tadi, ya, transaksi bisnis sebuah perusahaan. Untuk merekam mengenai data transaksi bisnis perusahaan, itu formulir. Merekam transaksi bisnis sebuah perusahaan. Kemudian untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Makanya tadi perlu ada nomor, kode, deskripsi barang, jumlah unit, sampai total penjualannya, kan itu. Meminimalisasi, ya, atau mengurangi adanya sebuah kesalahan. Untuk menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi, dari bagian satu ke bagian yang lain dalam sebuah organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Bisa dilihat di dalam gambar, ya, dalam rangka menetapkan tanggung jawab. Misalnya bisa dilihat, ya, untuk misalnya bukti kas keluar, ya, bukti kas keluar. Nah, itu apa saja informasi yang disediakan, nah, di situ, ya. Jadi tanggung jawab di sini, ya, otorisasinya adalah mulai siapa yang mengetahui, ya, siapa yang menyetujui, ya, siapa kasirnya, ya, kemudian accountingnya bagaimana, sudah diverifikasi atau belum, kan gitu. Ini setelah dibayarkan, ngecek waktu itu, ya. Jadi formulir itu tidak hanya manual saja, ada yang namanya formulir elektronik. Nah, jadi kalau tadi adalah formulir itu secara kertas, ya, kalau era sekarang itu berarti kan muncul sebuah formulir elektronik. Berarti apa? Ruang yang ditayangkan dalam sebuah layar, entah itu komputer, ya, entah itu di smartphone atau teknologi yang lain. Jadi ruang yang ditayangkan dalam sebuah layar teknologi yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Itu formulir elektronik. Ruang yang ditayangkan dalam layar, ya, elektronik yang digunakan untuk menangkap data yang diolah dalam pengolahan data elektronik. Jadi manfaatnya apa formulir elektronik di sini? Formulir elektronik keunggulannya tidak pernah kehabisan formulir. Kita tinggal copy paste, ya, atau kalau sudah sistem berarti akan terus muncul. Ya. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Karena apa? Mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Itu formulir elektronik. Yang selanjutnya, yang ketiga, ketidakefisienan formulir itu dapat dikurangi, dapat dihindari. Jadi formulir yang terpakai kalau pakai secara kertas itu kan, kalau tidak terpakai udah lipat, udah masuk tong sampah, kan ini. Yang keempat, tidak mungkin penggunaan formulir yang salah. Penjualan otomatis penjualan, pembelian. Kecepatan pengisian formulir ini juga cepat. Penangkapan data dilakukan sekali, ya. Hanya menangkap data itu sekali, ya. Tidak ada data yang mengambang. Kemudian kemudahan dalam pengelolaan formulir. Itu manfaat di formulir elektronik, ya, formulir elektronik. Kemudian
ada beberapa golongan formulir. Jadi menurut sumbernya formulir itu ya, jadi menurut sumbernya dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, itu menurut sumbernya. Contohnya apa? Surat permintaan pembelian, memo debit, memo kredit, kartu jam kerja, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Itu sumbernya. Berarti apa? Di dalam perusahaan. Formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Bisa contohkan faktur penjualan, baik tunai maupun kredit. Ya. Kemudian surat order pembelian, ini yang dikirim ke yang lain. Bukti kas keluar, ya. Surat order penjualan, ya. Surat permintaan penawaran harga. Ini kan dibuat di dalam organisasi, diberikan kepada pihak luar. Kemudian ada formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contoh, faktur atau invoice penjualan, surat order dari pembelian, ya. Bank statement, ya, atau rekening koran dari bank, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur. Itu menurut sumbernya. Jadi ada 3 formulir yang dibuat dan disimpan di perusahaan, formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar, dan formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Kemudian menurut tujuan penggunaannya, formulir itu dibedakan. 1, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Jadi dengan adanya formulir tersebut itu, yang menerima formulir itu diharapkan akan melaksanakan apa yang ada di isi formulir tersebut. Contohnya apa? Surat permintaan pembelian. Berarti bagian pembelian itu diminta untuk melakukan beli. Bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Berarti bagian gudang diminta untuk mengeluarkan barang. Surat permintaan penawaran harga. Yang menerima formulir tersebut diharapkan apa? Melakukan, ya, penawaran harga. Memo kredit dan memo debit. Yang menerima apa? Bagian accounting untuk menyesuaikan. Kemudian formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Ini jangan. Misalnya apa contohnya? Formulir laporan penerimaan barang. Ada lagi formulir penjualan. Ada lagi formulir pembelian, ya, kartu jam kerja, surat muat, ya, ada pernyataan piutang. Itu di formulir, ya, menurut tujuan penggunaannya. Ada lagi formulir menurut pengolahan data akuntansi. Ada yang namanya dokumen sumber, ada yang namanya dokumen pendukung. Formulir sumber dan formulir pendukung. Jadi dokumen sumber di sini itu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal atau buku pembantu. Contohnya apa? Faktur penjualan, faktur pembelian, dan seterusnya. Dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti kebenaran atau sahihnya sebuah transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contoh apa? Surat order pengiriman. Itu di formulir, ya. Jadi transaksi, ya, contoh misalnya transaksi penjualan tunai. Dokumen sumbernya apa? Yaitu form penjualan tunai. Dokumen pendukungnya apa? Pita register kas. Penjualan kredit. Dokumen sumbernya apa? Faktur penjualan. Dokumen pendukungnya apa? Dokumen pendukungnya bisa berupa surat order pengiriman. Nah, bisa surat order pengiriman, ada laporan pengiriman barang,
ya, dan surat muat. Kemudian ada lagi misalnya retur penjualan ataupun retur pembelian. Retur penjualan biasanya muncul memo kredit, dokumen sumbernya. Dokumen pendukungnya apa? Laporan penerimaan barang. Ya. Kemudian ada SOP, surat order, ya, pembelian. Kemudian ada pembelian. Dokumen sumbernya apa? Bukti kas keluar. Bukti kas keluar. Maka dokumen pendukungnya dapat berupa SOP atau laporan penerimaan barang. Ada retur pembelian. Dokumen sumbernya apa? Memo debit, ya. Kemudian ada laporan penerimaan barang, ya, aktur pemasok. Penggajian, ya, dan pengupahan. Dokumen sumbernya apa? Bukti kas keluar. Ya, dokumen pendukungnya apa? Daftar gaji, rekap gaji. Pemakaian barang di gudang. Ya, dokumen sumbernya apa? Bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Dokumen pendukungnya bisa tidak ada. Itu di formulir. Ya, untuk itu, ya, dalam kita memahami sebuah formulir itu ada beberapa sudut pandang. Ya, ada beberapa sudut pandang. Jadi kita tidak usah heran. Jadi manakala ada yang misalnya mengkategorikan sebuah formulir itu, ya, menurut penggunaannya, menurut sumbernya, menurut pengolahan data akuntansinya. Jadi ada beberapa penyebutan itu dalam formulir. Lalu bagaimana sih prinsip dasar yang melandasi perancangan sebuah formulir? Jadi prinsip dasar yang melandasi perancangan sebuah formulir itu berarti ada beberapa. Satu, sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau ada kopi formulir. Yang kedua, hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat, unsur internal atau cek dalam merancang sebuah formulir. Ya. Yang kelima, ya, nama dan alamat perusahaan pada formulir. Yang keenam, itu ada nama formulir, nomor identifikasi pada setiap formulir. Ya, untuk formulir yang besar, ya, tiap garis diberi nomor urut. Pencetakan garis pada formulir, ya, jika akan diisi dengan tulisan tangan. Pencantuman nomor urut, ya, tercetak rancangan formulir dan susunlah formulir berganda dengan menyisipi karbon kalau pakai manual, ya, sekali pakai atau karbon yang beberapa kali pakai. Jadi kertas, ya, tanpa karbon, ya, atau carbonless paper. Itu yang melandasi perancangan sebuah formulir. Ya. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah formulir, ya, dari dalam merancang sebuah formulir itu Anda perlu memperhatikan siapa yang memerlukan formulir tersebut. Jadi dengan tahu siapa yang memerlukan, maka berapa lembar formulir tersebut. Ya, itu. Kemudian, adakah formulir yang sekarang dirancang atau digunakan berisi informasi yang sama? Jika ada, ya, bisa disatukan atau tidak. Contoh, formulir penjualan, surat muat, slip pembungkus, ya, dan surat order pengiriman, ya, jadi satu penulisan. Yang ketiga, jadi elemen-elemen apa yang harus dicantumkan, ya, dan apakah elemen tersebut sudah tersusun menurut urutan yang logis. Ya. Kemudian yang keempat, ya, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan, mesin, atau kedua-duanya, tangan dan mesin. Jadi ini untuk menentukan lebar spasi dan penggunaan barisnya. Kemudian yang selanjutnya, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, atau menggunakan mesin.
ya. Ini akan menentukan jenis dan mutu kertas dan jumlah ruang yang harus disediakan. Dan yang terakhir adalah apakah formulir tersebut akan disimpan dalam arsip. Jadi akan menentukan mutu kertas dan ukuran kertas. Ini di formulir. Ini faktor yang diperlukan ya, yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah formulir. Ya. Dalam topik formulir di sini ya, Anda di minggu sebelumnya ya sudah diminta tugas untuk mengidentifikasi ya sebuah entitas bisnis bebas ya tentang pengembangan sistem informasi akuntansinya. Nah, dari yang Anda susun ya, dari yang Anda buat tersebut ya, sekarang buatlah formulir elektronik yang dibutuhkan. Salah satu formulir yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasinya nanti. Silakan dibuat. Ya. Alatnya bebas. Yang penting ini adalah formulir elektronik. Ya. Tentu saja dengan memperhatikan apa saja yang perlu ada di dalam sebuah formulir dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah formulir. Nah, itu silakan Anda buat. Ya. Demikian ya penjelasan terkait dengan di subtopik untuk formulir. Semoga memberikan gambaran untuk kita semua dalam memahami dan mengimplementasikan dalam membuat sebuah formulir. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.